Oke, lanjut lagi nih. Ini masih ada 3 sifat lagi, langsung kita hajar aja dalam satu episode ini ya. Satu video maksudnya. Nah, bentuk perkalian lah. Perkalian logaritma. A log B dikali B log C. Oke. Nah, coba langsung ini kira-kira menurut kamu nih jawabannya apa? A log B kali A log B kali B log C. Kira-kira hasil sederhananya apa? Yuk. A log B kali B log C. Nah, baik kita udah tahu kan, oh ini Kak, aku kayaknya inget deh, ini bakal dicoret gitu. Jadi hasilnya bakal A log C. Nah, tapi coba kita buktiin, kenapa sih sebenarnya bisa dicoret tuh? Ada apa antara log B yang di sini sama B log yang di sini gitu? Ya kan? Kenapa pada akhirnya bisa dicoret? Nah, kita bisa pakai sifat yang sebelumnya udah kita jabarin. Yang ini. A log B itu kan log B per log A. Ininya kan bebas nih. C log B per C log A gitu lah ya. Kalau kita pecah nih, berarti kan ini C log B per C log A. Jadi log yang bawah per log yang atas. Nah, kalau B log C, berarti dengan konsep yang sama, dengan cara yang sama, berarti C log C, ya kan, per C log B. Nah, supaya nggak sama, aku bikin M aja deh. Biar nggak C log C gini, nanti, biar nggak ini. Biar bisa berlaku untuk semua nanti. Takutnya mikirnya nih untuk C log C aja gitu kan, satu gitu. Kita ambil aja M. Nah, biar beda semua. M. Nah, oke. Ketika kita lihat yang ini, ada yang bisa dicoret, ya nggak sih? Ya nggak, Wak? Ini abis ke sini. Nah, itu dia alasannya kenapa ada sifat yang bisa dicoret gitu. Alasannya tuh ternyata setelah dijabarin ya bakal abis ujungnya gitu kan. Nah, udah berarti sisanya adalah si M log C ini, M log C per M log A. Nah, pakai sifat lagi yang sebelumnya, kalau C log B per C log A, ini kan berlaku dari kanan ke kiri juga kan, C log B per C log A itu bisa dipecah jadi A log B. Jadi log yang bawah, si A-nya yang bawah, log B. Ya, jadi kalau ini kita lanjutin, berarti A log C kan sebenarnya. A log C. Jadi ada lagi sifat yang bisa kita temuin gitu. Jadi A log B dikali B log C, ternyata hasilnya adalah A log C. Bahasa lainnya ya udah B-nya hajar aja deh. Sisanya ujung sama ujungnya. Berlaku juga nanti kalau misalnya dia sampai 3 gitu. A log B kali B log C dikali C log D gitu kan. Nah, kalau ini kita jabarin kan sebenarnya log B per log A. Nah, terus ini juga log B log C, kan log C per log B. Yang ini C log D, berarti kan log D per log C. Nah, B-nya habis, C-nya habis, sisanya adalah log D per log A. Nah, ini kalau kita baca lagi atau kita pakai sifat yang sebelumnya, berarti sama aja bisa kita tulis dengan A logaritma D. Jadi kalau ingatnya, ini hajar aja ya. Ini asalkan sama ya, ini B sama B, terus C sama C. Maka sisanya adalah ujung sama ujungnya. Ya. Pemakaiannya gimana? Coba misalnya kayak gini. Ini masih gampang lah ya untuk pemakaiannya. Kayak 2 log 16 dikali 16 log 32 misalnya gitu. Ya udah hajar kan? 2 log 32. 2 pangkat berapa 32? Udah 5, ya kan? Atau bisa juga kayak misalnya 2 log 32 dikali 16 log 64 misalnya. Coba, nah ini dia nih. 2 log 32 kali 16 log 64. Nah, ini kan nggak sama kan, nggak bisa dicoret dong. Nah, itu dia. Kayak harus sering make supaya nanti bisa konekinnya kemana. Nah, bisa aja kamu kepikiran gini, 2 log 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. 16 itu 2 pangkat 4 log 64 ya. Pakai sifat ya kan. So 64-nya diubah jadi bentuk pangkat juga deh. Bentuk pangkat tuh jadinya 64 itu kan 2 pangkat 6 ya. Nah, 2 log 2 pangkat 5 ada sifat kan ini. Kayak 5-nya pindah ke depan. 5 dikali 2 log 2. Terus ini 6 per 4 dikali 2 log 2. Oke. Nah, ini 5 sama 6 per 4-nya kan bisa dikaliin dulu ya.
karena kan berlaku sifat komutatif di perkalian. Jadi bisa ini dulu kamu kaliin sama yang ini. 5 kali 6 30/4 dikali 2 log 2 dikali 2 log 2. Nah, ini kan bisa aja kayak ini coret habis kan pakai sifat yang sebelumnya, atau bisa kamu nggak ini satu gitu. Jadi bebas ya kan? Bisa pakai logika dari definisi atau bisa pakai sifat. Oh, kalau pakai sifat coret aja. Sisanya ujung sama ujungnya kan? Berarti yang ini 30/4. Udah, atau 15/2. Ya, jadi untuk soal-soal yang bentuk perkalian itu pasti sebenarnya itu bisa diakalin gitu. Entah ininya dijadiin 2 dulu biar sama gitu kan. Ini 2 biar bisa dicoret. Tapi untuk ngakalinnya kan kamu perlu mungkin konekin dengan eksponen. Oh, ini bisa sama-sama dijadiin 2 loh. Angka 32 sama 16. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh mesti dilatih aja, oke? Lanjut ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya ini lumayan simple. Kalau kita punya nih A log B sama dengan C. Berarti kan B itu adalah C pangkat A. Bukan dong, ya kan? A pangkat C. A pangkat C. Nah, kalau kita substitusi ini, kan A pangkat C itu sama dengan B ya. C itu kan A log B ya. Jadi kita substitusi nilai C, kita ganti nilai C dengan A log B. Jadi kan A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, apa nih pola yang bisa kita dapat? Udah, kita bisa coret aja kan. Nih A sama A-nya, sama lognya sekalian, jadi sisa B. Cara pemakaiannya gimana? Mungkin kalau di soal 3 pangkat 3 log 5. Ya udah, karena ini sama-sama 3, jadi syaratnya tuh yang penting sama ya. Ini A, ini A. Jadi 3-nya kamu coret, lognya dicoret, berarti hasilnya 5. 4 pangkat 4 log 20. 4 ini sama, ya udah coret aja, berarti 20. Pokoknya dan segala macam, nanti kamu latihannya via soal aja ya. Terakhir untuk sifat logaritma, nih, kalau kita punya 1/A log B, oke, 1/A log B, ini kira-kira kalau diubah jadi bentuk lainnya, itu jadi apa? Coba, kamu ingat sesuatu nggak? Dari 1/A log B. Ayo, 1/A log B. Nah, ini bisa juga kita manfaatin lagi sifat yang udah kita dapat di sebelum-sebelumnya. Yang sifat yang ini. Nah, kita pakai sifat yang ini lagi. Jadi dari sini tuh bayangin aja udah bentuk berapa sifat baru kan. Padahal dari 1 itu sebenarnya cabang-cabangnya aja yang bisa kita bikin baru lagi, ya kan? 1/A log B. Jadi 1/, kalau A log B itu kan bisa kita ubah jadi C log B per C log A. Atau log B per log A gitu lah ya. Nah, ini kalau kita selesaiin kan berarti 1 dikali. Ini kita balik. C log A per C log B. Tahu sama dengan 1 dikali ini, yaudah C log A per C logaritma B. Jadi kesimpulannya apa? 1/A log B. Jadi kalau ada 1/, yaudah tinggal kamu balik. C log A per C log B. Pemakaian di soal kayak apa gitu kan? Pemakaian di soal tuh misalnya 1/, misalnya apa ya? 32 log 16. Nah, ya kan? 1/32 log 16. Ya udah, karena dia 1/, ya udah tinggal C log A per C log B. Berarti misalkan C-nya kita nggak tahu deh, kita kosongin dulu. Berarti kan log 32 per log 16, ya kan? Nah, udah, ini bebas nih kamu mau isi angka berapa. Nah, karena kita lihat angka 32 sama 16, enaknya kan kedua ya. Ini 2, ini 2. Jadi 2 log 32 per 2 log 16. Jadi 2 log 32, 2 pangkat berapa 32? 5. 2 pangkat berapa? 16, 4. Jadi jawabannya 5/4. Oke? Ya, jadi segitu dulu untuk penjabaran rumus-rumus di logaritma. Kalau ada yang ke-skip, harusnya sih udah semua ya. Kalau yang skip, pokoknya kamu bisa jabarin sendiri lah. Intinya, ada beberapa sifat di awal yang itu jadi modal kita untuk ngebuktiin atau untuk nurunin lagi rumus-rumus yang lain. Pokoknya kamu jangan nganggap itu rumusnya tuh kepecah-pecah atau sesuatu yang terpisahkan gitu. Tapi itu saling berkaitan aja satu sama lain sebenarnya gitu ya. Dan lagi-lagi ketika kamu ngerjain soal logaritma, jangan terpatok di satu cara aja atau kamu menghafal cara. Tapi cobain aja, terapin nih sifat-sifat yang sebelumnya. Coba kamu terapin, bisa nggak nih di otak-atik gitu. Jadi lebih banyakin untuk explore ide-idenya aja.